Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya pagi hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum belajar tematik pagi ini, kita mulai bersama-sama dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di pelajaran hari ini kita akan mempelajari tema 5, subtema 4, pembelajaran hari ketiga. Nah, anak-anak siapkan buku paketnya, alat tulis, serta kebutuhan yang lainnya ya untuk belajar di pagi ini. Semangat belajar anak-anak. Nah, kalau di pelajaran sebelumnya, kita mempelajari bagaimana menyayangi ibu, kemudian menyayangi ayah. Hari ini kita belajar untuk menyayangi adik. Adakah di kelas 1 ini yang menyayangi adiknya? Ya, alhamdulillah semuanya sayang ya. Ini ada cerita yang bagus, akan Ustazah bacakan. Hari ini Salman ikut ibu ke pasar. Sofia dan Zaid tinggal di rumah bersama ayah. Di pasar, ibu sibuk memilih barang-barang kebutuhan sehari-hari. Salman melihat toko pakaian anak-anak. Koleksi pakaian di toko bagus dan menarik. Salman teringat dengan adiknya, Sofia dan Syahid. Salman sangat menyayangi kedua adiknya. Ia ingin memberikan hadiah kepada kedua adiknya. Wah, Masya Allah ya. Salman ketika dimanapun ia berada, tak lupa dengan adik-adiknya di rumah. Nah, begini kata Salman. Bu, lihat di sana ada toko yang menjual baju anak-anak. Nah, ini ya gambarnya ya ketika Salman melihat baju yang dijual di toko. Wah, banyak sekali ya pilihannya. Masya Allah, Salman anak yang soleh. Nah, lanjutan dari cerita tadi adalah pakaiannya bagus dan menarik sekali, kata Salman. Terus ibu berkata, Salman ingin beli baju. Ya bu, tapi untuk Sofia dan Said. Ibu berkata, kok untuk Sofia dan Said? Iya bu, Salman sudah lama tidak memberi hadiah untuk mereka berdua. Jadi, sekarang Salman ingin membelikan baju untuk mereka. Ibu berkata, kamu sayang sekali ya dengan adik-adikmu. Iya bu, Salman sayang sekali kepada Sofia dan Said. Baiklah, kita beli baju untuk adik-adikmu. Salman berkata, terima kasih bu, nanti bayarnya pakai uang tabunganku saja ya bu. Terus ibu berkata, kamu memang kakak yang baik Salman. Masya Allah. Bagus sekali ya cerita yang baru saja Ustazah bacakan. Ternyata Salman membelikan baju adik-adiknya dari hasil uang tabungannya. Masya Allah, yuk kita ikuti perbuatan baik Salman dengan saling menyayangi adik kita dan saling memberi. Insya Allah kita akan semakin sayang. Nah, selanjutnya ada kegiatan kerjasama dengan anggota keluarga. Berikut ini ceritanya. Pada Ahad sore yang cerah, tampak sinar matahari tak terlalu terik lagi. Salman baru saja pulang dari sholat asar di masjid. Said dan Sofia baru saja berhenti bermain di ruang keluarga. Ibu baru saja menyuruh mereka untuk mandi dan mengerjakan sholat asar. Mainan mereka tampak berantakan. Salman membantu ibu merapikan mainan. Salman sangat menyayangi kedua adiknya. Nah, apakah keluargamu senang melakukan kerjasama? Kerjasama dalam hal apa yang dilakukan keluargamu? Cerita yang bagus ya anak-anak. Nah, ternyata Salman juga suka membantu adik-adiknya ya. Nah, di sini diceritakan ketika adik-adiknya bersiap sholat asar,
Salman membantu merapikan mainan adiknya tanpa disuruh dan tanpa marah-marah. Nah, kita patut mencontoh Salman. Salman adalah sosok kakak yang baik dan penyayang. Nah, selanjutnya kita akan menentukan dan mencari kegiatan kerjasama apa saja ya yang bisa kita lakukan di rumah. Nah, di dalam tabel ini dicontohkan satu contoh, misalnya merapikan pakaian. Nah, apalagi ya, kalian bisa menentukan kegiatan yang biasa kalian lakukan di rumah. Misalnya membuat kue bersama ibunda, atau merapikan rumah, kemudian membersihkan halaman. Nah, saat membersihkan halaman mungkin ada yang menyapu, ada yang mencabut rumput, ada yang membuang sampah daun-daun ke tempat sampah, ada yang memotong rumput, ada yang menyiram tanaman dan sebagainya. Selanjutnya kalian juga bisa bekerja sama ketika mencuci mobil bersama ayah atau adik. Misalkan ayah bagian memberi sabun pada mobil, kemudian kalian bisa membantu ayah menyiram mobil dengan air agar bersih. Kemudian ada yang mungkin membantu mengeringkan dengan lapnya. Nah, itulah contoh-contoh kerjasama yang bisa kita lakukan di rumah. Selanjutnya, kalian bisa melihat di buku ada beberapa contoh gambar kegiatan. Nah, kita diminta untuk memberi tanda centang pada kegiatan kerjasama di dalam keluarga. Yuk kita lihat gambar pertama. Nah, di sini adalah kegiatan membersihkan halaman. Ibu dan Sofia membersihkan kaca, sedangkan ayah serta Salman membantu membersihkan halaman. Nah, ini termasuk kegiatan kerjasama di keluarga. Beri tanda centang. Oke, selanjutnya gambar kedua. Ini ada gambar anak-anak sedang membaca buku di perpustakaan. Apakah ini bentuk kerjasama di dalam keluarga? Tidak ya anak-anak, sehingga tidak kita isi. Nah, selanjutnya adalah gambar Sofia dan Salman sedang berbincang dan saling membantu. Apakah ini kerjasama di rumah? Checklist. Oke, benar ya. Selanjutnya, ibu memberi makan Sofia ketika sedang sakit. Ayah membawakan minuman dan Salman membantunya. Nah, apakah ini kerjasama di rumah? Checklist. Benar ya. Dan yang terakhir, gambar ibu bersama Sofia sedang ke pasar. Sofia membantu ibu ke pasar dan membantu membawa barang-barang yang diperlukan. Nah, apakah ini kerjasama dalam keluarga? Checklist. Nah, Masya Allah ya, ternyata banyak sekali kegiatan kerjasama yang bisa kita lakukan di keluarga kecil kita. Yuk, biasakan untuk saling membantu dan bekerja sama. Insya Allah ketika saling membantu, pekerjaan akan terasa lebih mudah dan ringan. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan soal cerita penjumlahan. Nah, di sini ada beberapa soal cerita untuk memudahkan kita memahami soal cerita dan mengerjakannya. Yang pertama, Salman memiliki 45 ikan mas. Nah, ia membeli lagi 25 ekor ikan mas. Berapa jumlah ikan mas Salman seluruhnya? Caranya adalah 43 ditambah 25 sama dengan 78 ekor. Jadi, jumlah ikan hias Salman ada 67 ekor. Wah, mudah bukan anak-anak mengerjakannya? Selanjutnya yang kedua, penonton bola di stadion awalnya 45 orang, datang lagi 14 orang. Berapa banyak penonton sepak bola seluruhnya? Nah, anak-anak, kalian tinggal menambahkan jumlah yang di awal ditambah jumlah yang
dari data yang kedua atau nilai yang kedua, kemudian kita menjumlahkan. 45 ditambah 14 hasilnya 59 orang. Jadi penonton di stadion adalah 49 orang. Nah, selanjutnya Ayah Susan memiliki 2 kebun. Kebun pertama ditanam 34 pohon mangga, kebun kedua ditanam 32 pohon mangga. Nah, berapa banyak pohon mangga yang ditanam Ayah Susan? Nah, caranya adalah 34 ditambah 32 sama dengan 66 pohon. Jadi jumlah pohon mangga yang ditanam adalah 66 pohon. Wah, mudah sekali ya. Yuk ditulis kembali di buku kalian agar kalian semakin paham. Nah, ternyata banyak sekali ya keteladanan yang bisa kita dapatkan pada materi hari ini. Di antaranya kita harus menyayangi ibu dan ayah. Kemudian kita juga menyayangi kakak dan adik kandung. Adik sebagai orang yang lebih muda berhak disayangi oleh kakaknya. Kakak sebagai orang yang lebih tua berhak dihormati oleh adiknya. Kakak dan adik harus saling membantu ya jika mengalami kesulitan. Kakak dan adik harus saling mengingatkan tentang kebaikan. Kakak dan adik harus saling memberikan dukungan dan menjaga silaturahim. Wah, ini pesan yang sangat luar biasa ya anak-anak, bahwa tidak hanya menyayangi ibu dan ayah yang Allah perintahkan, tapi juga menyayangi adik serta kakak juga harus harus kita hormati. Nah, ingat ya, sebagaimana yang Salman lakukan, Salman itu sangat menyayangi adik-adiknya, bahkan suka memberi sesuatu kepada adiknya. Nah, begitulah bersaudara untuk saling membantu dan menyayangi. Nah, anak-anak, ada sebuah hadis loh yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Bukan golongan kami orang yang tidak menyayangi orang yang lebih muda dan tidak menghormati orang yang lebih tua. Wah, hadisnya sangat bagus ya. Kita diminta untuk menyayangi. Dan bukan golongan orang-orang Islam loh anak-anak kalau dia tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak menghormati orang yang lebih tua. Nah, artinya ini adalah bagian dari sunnah yang Rasul ajarkan. Rasul mengajarkan kita untuk menyayangi yang muda, untuk sayang kepada adik-adik kita, dan menghormati yang lebih tua. Nah, begitulah Islam mengajarkan kita. Yuk kita terapkan dan kita amalkan hadis ini, semoga agar kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh dan layak mendapatkan surganya Allah. Baik anak-anak, insya Allah itu saja materi hari ini. Ustazah akhiri dulu dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik anak-anak, Ustazah akhiri, jangan lupa like, share, and subscribe. Dadah.